Jikalau kita mati tidak bawa rumah, Allah tidak marah. Kita mati tidak bawa kendaraan, Allah tidak marah. Tetapi kalau kita mati tidak bawa iman, Allah murka. Maka karena iman sebaik-baiknya bekal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini manusia banyak sekali menjauh daripada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mata-mata mereka. Menjauh daripada Allah yang menciptakan telinga-telinga kita. Menjauh daripada Allah yang menciptakan mulut kita. Menjauh daripada Allah yang menciptakan tangan kita. Menjauh daripada Allah yang menciptakan kaki kita. Padahal sejatinya orang-orang yang mendekat kepada Allah, maka dia akan bahagia, maka dia akan tenang, maka dia akan sukses. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin tenang dia. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin bahagia dia. Tetapi semakin dia jauh daripada Allah, semakin sengsara. Semakin jauh daripada Allah, dia semakin tidak tenang. Oleh sebab itu, terkadang kita merasakan ketidaktenangan. Terkadang kita merasakan kekhawatiran, kegalauan. Itu bahasa cintanya Allah terhadap kita. Allah ingin kita kembali lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun ujian kita, jangan pernah jauh daripada Allah. Hari ini kita lebih percaya terhadap makhluk-makhluknya Allah. Kita lebih percaya terhadap manusia. Kita lebih percaya terhadap orang-orang yang jabatannya tinggi. Kita lebih percaya terhadap orang-orang kaya. Ketika orang kaya mengatakan, tenang, masalahmu akan beres denganku, kita percaya dengan mereka. Orang-orang yang punya jabatan mengatakan, tenang, masalah-masalahmu akan beres, kita percaya kepada mereka. Padahal mereka makhluk-makhluknya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Aku, maka Aku akan berikan dia jalan keluar, dan Aku akan berikan dia rizki yang dia tidak sangka-sangka. Maka percayalah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dan pasti Allah akan membereskan semua masalah-masalah kita. Pasti dan pasti Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Sayyidina Umar berjalan malam hari. Kemudian dia dapati seorang ibu dan anak dan putrinya sedang meliteri susu. Maka saat itu ibunya berkata kepada anaknya, kepada putrinya, "Wahai putriku, tambahkanlah air ke susunya, supaya susunya menjadi banyak." Apa kata putrinya? "Wahai ibu, Khalifah telah melarang kita mencampur susu dengan air." Apa kata ibunya? "Khalifah tidak melihatmu saat ini." Tapi apa kata putrinya? "Walaupun Khalifah tidak melihatku saat ini, tapi Tuhannya Khalifah saat ini melihatku." Itulah takwa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar mendengar percakapan itu, dia menangis. Saking senangnya dia nikahkan anaknya dengan putrinya tersebut. Seorang anak yang bertakwa, seorang istri yang bertakwa, lahirlah anak yang bertakwa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz saat itu tidak ditemukan satupun orang miskin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia pembagi zakat dia bingung, mau dibagi kemana ini uang zakat ini. Akhirnya atas usulan Khalifah, uang-uangnya diberikan kepada pemuda-pemuda yang ingin menikah. Keberkahan turun, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu serigala tidak mau memangsa domba-domba.
dikarenakan keberkahan orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa itu bukan takut hadirin seperti kita melihat seekor singa. Takwa itu bukan takut seperti kita melihat seekor macan. Tetapi takwa itu takut atas kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita takut jikalau Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada kita. Kita takut ketika Allah Subhanahu wa taala menjauh daripada kita. Kita takut ketika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita. Bertakwalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bereskan seluruh persoalan-persoalan hidup kita, seluruh masalah-masalah hidup kita. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertakwa, maka berdakwahlah. Dakwah ini sangat penting hadirin. Dan dakwah ini seperti mana yang diajarkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam sehingga kakinya bengkak-bengkak. Air mata berderai di pipinya sehingga membasahi janggutnya. Ternyata malam itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita umatnya. Ummati. Pernah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan istrinya, Allahumma ighfir Aisyah ma qaddamat min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Siti Aisyah yang lalu dan akan datang. Saking gembiranya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ulama katakan saat itu Siti Aisyah tersenyum dengan lebar sehingga Siti Aisyah loncat-loncat hadirin. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau gembira dengan doa tersebut? Apakah kita kata Siti Aisyah, aku sangat gembira dengan doa tersebut. Ketahuilah, aku mendoakan umatku setiap waktu sholat. Di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya. Yang didoakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi bukan menghakimi, tetapi dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan cinta. Di sudut kota Madinah terdapat seorang kakek tua yang buta. Setiap hari kerjaannya menghardik Nabi. Setiap hari kerjaannya menyumpahi Nabi. Dia buta. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu pemecah belah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keesokannya dia suapi lelaki tua itu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, tanpa memberitahu identitas dia. Hari berganti hari, petang berganti petang, sehingga Nabi Muhammad pun wafat tanpa diketahui seorang lelaki tua tersebut. Maka amal itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar ingin menyuapi, maka kakek tersebut tahu ini bukan orang yang biasa. Dia berkata, siapa engkau? Ini bukan yang biasa memberikan makan kepadaku. Orang yang biasa orangnya lembut. Dia sebelum memberikan makan kepadaku, dia haluskan dulu makanan. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menangis. Yang biasa memberikan makan kepadamu ialah sahabatku Rasulullah SAW. Ia telah tiada. Ia telah wafat. Maka saat itu seorang orang buta yang mana hari-hari mencela Nabi, dia masuk Islam karena kelembutan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, apa hubungan takwa dengan dakwah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jikalau orang yang bertakwa, maka akan terbesit di dalam hatinya keinginan untuk supaya mana keluarganya jauh daripada siksa api neraka.
terbesit di dalam hatinya, supaya mana istrinya jauh terhadap siksa api neraka, anaknya jauh terhadap siksa api neraka, tetangganya jauh daripada siksa api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita melihat orang yang belum sholat, maka jangan katakan kepada mereka dengan pandangan hina, dengan pandangan sinis. Jangan katakan wahai penghuni neraka, wahai ahli neraka. Tetapi kan katakan dalam hati kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, supaya mereka dapat merasakan nikmatnya sujud. Karena begitu nikmatnya sujud, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini, jikalau ada seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, kamu ahli neraka, apakah dia mencontoh Nabi Muhammad SAW? Jelas tidak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana manusia ini dekat kepada Allah, taat kepada Allah. Siapa kita, hadirin yang dimuliakan Allah, yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa kita, hadirin yang dimuliakan Allah, yang tidak mau sholat, hadirin yang dimuliakan Allah? Padahal iblis, syaitan, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Bahkan duduknya kita di tempat ini saat ini atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.